Baik, kawan-kawan yang ada di TikTok dan juga yang ada di YouTube, pada malam hari ini saya live di YouTube. Kalau Anda ingin mengikuti YouTube-nya ada di atas VT saya, silakan diklik yang ada gambar YouTube-nya. Dan kalau Anda mengikuti di sini juga boleh ya. Tapi kalau di YouTube kelebihannya saya akan tampilkan data-data dan juga keterangan-keterangan dari penulis budaya Nias
dari tahun 800 Masehi. Kenapa saya melakukan hal ini? Dari beberapa hari ini saya upload video ya yang memberi klarifikasi tentang budaya dan adat Nias. Itu banyak orang yang sok tahu tentang budaya Nias. Bahkan mungkin merasa lebih tahu daripada kami orang Nias sendiri. Ketika ditanya bukti, malah marah-marah. Saya orang akademisi. Maka ketika Anda ngomong, saya tanya bukti. Karena segala sesuatu itu harus ada bukti. Tidak bisa hanya berbicara, oh kata orang ini, kata orang itu. Mana orangnya? Mana orangnya? Mana nomor HP orangnya? Tolong berikan pada saya. Di VT saya juga boleh. Di YouTube ini juga boleh. Anda berikan pada saya. Siapa yang mengatakan itu? Saya pencinta budaya Nias. Saya sangat mencintai suku saya. Ketika ada orang yang merasa lebih tahu daripada kami tentang budaya kami, ya Anda juga sama. Kalau saya merasa lebih tahu tentang budaya Anda, pasti akan marah. Lah Anda bukan pelakunya, Anda bukan sukunya, kok Anda merasa lebih tahu? Anda sudah sampai mana belajar tentang budaya Nias? Saya tadi melihat di VT saya di sini. Banyak orang yang komen. Apalagi tadi ada Boru Sinaga itu yang memberikan tanggapan. Ada yang memakai bahasa suku mereka. Mereka pikir saya tidak bisa baca dan tidak mengerti apa yang mereka katakan. Ada juga yang memakai bahasa Indonesia. Katanya dulu ada seperti itu, ini dan itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, tolong tunjukkan pada saya buku yang Anda baca tentang budaya kami itu yang mana? Yang mana? Atau mana orang yang Anda katakan mengatakan pada Anda? Tolong Anda berikan nomor HP orang itu. Saya mau hubungi dia sekarang juga. Boleh live di sini di YouTube, boleh live di sini. Ya. Ini YouTube juga live ini. Ini VT juga live. Atau TikTok juga live. Jangan hanya katanya. Kalau ada orang misalnya saudara ya, ini saya sebelum kasih materinya, tapi materinya hanya ada di YouTube lengkapnya. Mudah-mudahan besok saya bisa potong ya, di mana saya ada tulisan penjelasan ya. Nah, kalau hanya katanya, sekarang saya tanya Anda, saya misalnya bertemu dengan suku Anda, entah apa suku Anda ya. Lalu dia bercerita, padahal dia bukan budayawan, bukan orang yang tahu adat, bukan orang yang tahu budaya. Saya tanya dia, budaya kamu itu seperti apa? Lalu dia bercerita, bla 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 bla. Apakah saya langsung yakin? Lah, dia saja bukan budayawan kok. Dia saja juga belum tentu sampai di mana dia pelajari budaya itu kok. Saya pasti cari tahu. Ini dia ngomong ini saya cari tahu. Cari tahunya seperti apa? Bukan dari katanya lagi, tapi cari sumber tertulis. Cari sejarah. Di Nias itu ada Museum Pusaka Nias. Anda datang ke sana, Anda baca. Tanya kepada budayawan di sana. Supaya mulut Anda tidak bacotnya yang gede. Asal menuduh. Datang ke sana ada. Museum Pusaka Nias, di situ ada peninggalan leluhur kami. Anda baca di situ, Anda lihat di situ. Batu megalit, Anda lihat di situ peninggalan sejarah. Tidak hanya ngomong. Katanya. Kalau katanya, ya saya yakin kalau seandainya ada suku tertentu, saya menuduh lalu saya bilang katanya, marahlah orang. Kalau katanya itu asumsi. Ya teman-temanku yang mendengarkan ini pasti juga orang yang pernah sekolah lah. Kalau orang ngomong sesuatu itu harus ada bukti. Harus ada bukti, bukan hanya katanya. Bahkan kepada orang yang Anda tanya, Anda perlu tahu dia itu belajar sejarah budayanya atau hanya dia dengar dari orang atau bahkan dia tidak tahu apa-apa tentang budaya orang. Meskipun dia misalnya suku tertentu itu. Ya paling tidak kualifikasi orang ini di budaya apa sih? Jangan-jangan dia juga jangankan belajar tentang budaya, sekolah aja tidak. Ya wajar.
Dia tidak punya data, mau ngomong apapun ya terserah dia. Berbeda dengan orang yang tidak hanya bicara, ada bukti. Makanya di YouTube ini saya berikan judul, mengapa Anda merasa lebih tahu tentang budaya Nias daripada orang Nias sendiri? Itu pertanyaan di sini tuh. Kalau Anda merasa lebih tahu, saya sekarang ya, atau nanti Anda komen di VT ini, saya tanya pada Anda, tunjukkan pada saya rujukan Anda itu di mana di tulisan. Atau di mana orang yang mengatakan hal itu. Berikan saya nomor HP-nya, biar saya ngobrol dengan dia. Jangan-jangan orang yang menuduh ini menutupi aibnya. Mungkin orang tuanya yang melakukan itu. Saya tidak menuduh suku apapun. Tapi mungkin orang-orang yang menuduh ini, kan ada pepatah begini, saudara-saudaraku. Seseorang itu menyembunyikan kesalahannya atau menyembunyikan kebodohan yang ada dalam dirinya dengan menunjuk orang lain. Perhatikan tangan Anda menunjuk orang lain itu satu, 4 yang lain kepada Anda. Apalagi Anda tidak pernah baca buku sejarah budaya Nias. Saya sangat geleng-geleng kepala melihat VT saya hari ini viral. Ada sekitar penontonnya ada 60 ribuan, ada bahkan yang 80 ribuan. Yang komennya juga ada yang mirip dengan Kodrat Sinaga. Yang mirip dengan Kodrat Sinaga, saya tanya pada Anda, beranikah Anda sekarang chat saya, TikTok saya, dan ngobrol dengan saya nanti? Anda tunjukkan pada saya orang yang mengatakan itu pada Anda. Kemudian, Anda tunjukkan pada saya buku tertua dari budaya kami orang Nias yang mengatakan hal yang Anda tuduhkan itu. Karena buku tertua itu ditulis oleh yang bernama Sulaiman, seorang penjelajah yang datang ke Nias pada sekitar tahun 800 Masehi. Dan di dalam buku yang dia tulis itulah dimuat tentang bagaimana budaya Nias waktu dia datang ke sana. Saya jujur saja, dalam buku itu dia menulis, di Nias dulu ada mengayau. Mengayau itu apa? Mencari kepala manusia atau memenggal kepala manusia atau musuh. Itu dia tulis, jujur di situ dia tulis, orang-orang Nias itu suka berburu kepala. Pada masa dia datang. Sekarang saya tanya, kalau orang yang datang tahun 800 Masehi tidak menulis budaya yang Anda omongkan sekarang, siapa yang ngarang? Pasti Anda yang ngarang. Kalau itu ada, pasti dia tulis waktu itu. Karena dia datang ke daerah wilayah Nias itu, dia singgah di situ selama beberapa tahun. Kemudian penjelajah selanjutnya, itu sekitar tahun 900-an Masehi. Sama, tidak ada tulisan tentang budaya itu. Kok bodoh sekali. Memegang omongan orang yang katanya. Bodoh sekali. Ya, masa orang yang datang lebih awal melihat budaya kami itu menuliskannya dalam risalah tulisannya beratus-ratus tahun yang lalu itu tidak ada menulis itu. Kok Anda sekarang lebih tahu daripada kami? Saya rasa bukan hanya saya yang marah. Kalau ada orang di luar suku Anda yang merasa lebih tahu tentang suku kalian, pasti Anda marah. Manusiawi. Apalagi di VT saya itu saya tonton semua. Saya lihat semua yang komen di situ. Walah, kalian semua lebih daripada budayawan Nias. Kalian lebih dari budayawan Nias, saudara-saudaraku. Ya. Kok bisa seperti itu ya? Apa karena literasi di negara ini kurang? Atau karena netizennya hanya baca judul, dengar kata orang menggosip ke sana kemari, dan gosipnya dianggap benar? Saudaraku, saya hanya ingatkan, Anda semua kan orang yang punya Tuhan ya, dari suku manapun. Fitnahan Anda terhadap suku Nias, itu pasti Anda pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Anda pertanggungjawabkan fitnahan Anda itu. Karena tulisan tertua dari tahun 800 Masehi itu tidak ada. Saya kurang tahu kalian dari mana sumbernya. Nah, sekarang kalau di YouTube pasti Anda melihat tulisannya. Sekarang saya share screen ya. Di YouTube saya pernah menulis buku juga tentang budaya Nias ya.
Nah, sekarang apa yang saya omongkan tentang buku itu? Ya, sekarang kita coba lihat ya, saudaraku yang ada di YouTube atau yang menyaksikan di YouTube. Kita melihat ya, saudara-saudaraku yang ada di apa namanya, di TikTok, berarti hanya mendengarkan tidak bisa melihat ya tulisannya ya. Oke. Kalau di YouTube, kalau mau mengikuti di YouTube tinggal ikuti apa namanya? Di bagian atas VT saya itu ada gambar YouTube, itu klik masuk ke dalam. Baiklah kawan-kawan, ya. Saya sudah tunjukkan di YouTube. Sekarang saya buka bagian pertama ya, tentang penulisan awal tentang sejarah dan budaya Nias. Sebentar, ini saya sedang proses. Oke, proses menunjukkan. Oke, saya mengambil dari. Oke, ya, ya, oke, baiklah. Saya tadi sudah mengatakan bahwa tulisan tertua. Oke, ini ya Bapak Ibu ya, yang saya omongkan itu bukan omong kosong. Yang di YouTube pasti melihat. Ya, yang di YouTube melihat, nanti saya bahas di sini. Jadi pertanyaan saya tadi adalah, mengapa kok ada orang dia bukan suku Nias, kok bisa merasa lebih tahu daripada budayawan Nias gitu loh. Aneh. Kok ada yang merasa lebih tahu daripada kami orang Nias soal budaya Nias? Aneh bukan? Kok bisa-bisanya dia itu meyakini apa yang katanya orang gitu loh. Nah, di sini Bapak Ibu ya, eh, dalam buku yang saya juga kutip, dalam buku yang saya tulis, soal buku yang saya tulis, kalau Anda ingin tahu budaya Nias, bacalah buku budaya yang ditulis tentang Nias, bukan dengarkan katanya. Datang ke Museum Pusaka Nias atau belilah buku tentang budaya Nias dan Anda baca. Setelah Anda baca, baru Anda ngomong. Kalau hanya Anda dengar dari katanya, Anda wajib memberi bukti itu. Anda wajib memberi bukti. Ya. Karena apapun yang diucapkan oleh orang harus ada buktinya. Itu yang menyebabkan Kodrat Sinaga dilaporkan oleh sekitar 50-an atau lebih ormas Nias. Karena dia mengungkapkan yang katanya. Ya. Nah, di layar YouTube saya tampilkan tulisan-tulisan yang lebih awal tentang penulisan budaya Nias. Saya bacakan di sini supaya yang ada di TikTok juga bisa mendengarkan. Sebentar, saya besarkan di bagian ini karena saya share screen saudaraku di sini. Ini salah satunya saya ambil dari buku yang ditulis dan ada di Museum Pusaka Nias. Silakan Anda datang ke sana, baca budaya Nias sebelum Anda berucap kosong. Sebelum Anda, sudah beberapa kali ini saudaraku, bertahun-tahun, 2017 juga ada orangnya yang ditangkap. Setelah itu diadakan seminar, diundang Menteri Kebudayaan, dibahas tentang budaya Nias yang dituduh itu, difitnah itu. Orang yang menuduh minta maaf, orang Nias memaafkan. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada maaf. Sekarang, di VT saya, banyak yang komen juga sama dengan Kodrat Sinaga. Hati-hati Anda, saya tunggu sikap baik Anda, ya, menghapus apa yang Anda tulis di situ tentang tuduhan Anda yang hampir sama dengan Kodrat Sinaga. Kalau tidak, saya angkat. Saya angkat apa yang Anda komen dan saya laporkan. Saya kirim ke bagian-bagian teman-teman yang ada di ormas-ormas Nias. Saya laporkan. Ini bukan masalah suku, bukan. Masalah oknum yang so tahu. Budaya Nias daripada orang Nias. Masalah oknum yang percaya katanya. Padahal
Ketika ditanya bukti, mangap, mingkem, nggak bisa ngomong. Ya, nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong, tolong titipkan nomor orang yang mengatakan budaya Nia seperti itu. Titipkan di VT saya atau di YouTube. Saudara-saudaraku yang ada di YouTube, titipkan nomornya di sini. Saya mau hubungi dia. Dari mana sumber omongannya? Kok nenek moyang kami tidak tahu itu? Budaya itu dan adat itu. Kok nenek moyang kami tidak tahu? Kok Anda yang bukan nenek moyang kami, bukan suku Nias, kok lebih tahu daripada nenek moyang kami? Apakah Anda mau saya merasa lebih tahu daripada nenek moyang Anda tentang budaya Anda di suku yang lain itu? Anda mau? Pasti Anda marah, Anda emosi. Karena itu menginjak-injak kepala orang namanya. Menginjak-injak leluhur kami. Saudaraku, beruntung kita masih punya Tuhan. Saya beritahu aja. Kalau zaman dulu sebelum ada kekristenan di Nias, sekali buat masalah, nggak ada ngomong macam-macam. Datang dan potong lehernya. Ya, saya beritahu aja. Untung kekristenan masuk ke Nias itu. Di tahun, terutama Katolik itu, tahun 1939. Dan Protestan tahun 1864. Beruntung kekristenan masuk ke Nias. Budaya yang seperti tadi itu hilang. Beruntung kami punya Tuhan saat ini dengan masalah-masalah semacam ini. Kalau tidak, saudaraku, ya kami nggak perlu ngomong. Kami datangi aja orangnya. Sekarang ada sosmed, perlu ngomong. Anda berkata, ada banyak yang berkata di VT di situ. Oh, jangan hanya bicara di media sosial. Anda tidak tahu, sudah banyak kami yang melaporkan. Lihat, update berita, update media Anda lihat. Sudah banyak yang melaporkan. Hanya pertanyaannya, kalau di sini ada penegak hukum, masih adakah hukum di negeri ini sehingga orang yang bersalah itu dihukum atau sudah tidak ada? Itu pertanyaan besar buat saya kalau masih belum diproses Kodrat Sinaga ini. Kalau tidak diproses, jangan salahkan kalau masyarakat tidak percaya lagi dengan penegak hukum. Kalau tidak diproses. Ya. Atau karena ya seperti yang terjadi yang kita lihat itu. Ya. Karena dia merasa itu sesuku dengan dia bela meskipun itu salah. Seperti yang di VT saya juga di sini. Banyak yang membela juga. Bahkan menuduh yang sama juga. Oh, dulu katanya begini, saya juga dengar loh. Ini begini. Nah, tadi saya sudah tantang Anda ya. Berikan saya nomor orang yang mengatakan itu pada Anda tentang budaya kami. Kedua, Anda sendiri tunjukkan pada saya bukti tertulis atau juga bukti orang yang mengatakan itu. Mari kita ngomong. Jangan ngomong di belakang. Jangan suka merasa lebih tahu daripada budayawan Nias tentang suku Nias. Jangan suka merasa lebih tahu budaya kami daripada kami orang Nias. Karena Anda kalau dibuat hal yang sama, Anda juga tidak suka. Yakinlah. Kalau ada yang mau seperti itu, berarti orang tidak waras itu. Masa orang lain di luar suku dia merasa lebih tahu tentang budaya dia sendiri? Nah, yang terjadi di VT saya di TikTok ini seperti itu. Saya lihat budayawan-budayawan yang merasa lebih pintar daripada budayawan orang Nias. Anda sangat hebat. Ya, Anda sangat hebat. Tapi saya tunggu Anda membuktikan omongan Anda itu. Ya. Oke, sekarang saya bacakan buku yang ditulis oleh Sulaiman ya. Sulaiman ini berasal dari Persia. Ya, Persia ini Sulaiman ini dulu adalah seorang penjelajah ya, penjelajah di wilayah Hindia, Samudra Hindia. Pada suatu waktu ya, dia ini singgah ya, singgah di Nias. Jadi dalam dalam perjalanannya ya, waktu-waktu itu ya, pada tahun di sini lebih jelasnya itu tahun 851 Masehi ya. Dia menjelajah dan dia sampai ke Nias. Di Nias dia bernama Sulaiman yang berasal dari Persia ini. Dia tinggal di situ beberapa saat.
Lalu dia menulis beberapa buku tentang budaya Nias yang dia saksikan selama dia di Nias. Dan di Nias dia cukup lama, saudara-saudaraku. Di Nias dia cukup lama, kemudian dia menulis tentang budaya Nias, termasuk yang saya sudah ceritakan tadi, saudaraku. Dia jujur menulis di situ, dia mengatakan begini, ketika saya datang ke Nias, masih ada budaya mengayau. Oke, saudaraku, yang di TikTok saya nggak akan angkat ya, karena di YouTube yang saya angkat. Oke, mohon maaf kalau ada yang bergabung, saya tidak angkat ya, karena di YouTube juga saya live. Kalau mau diangkat atau mengobrol di YouTube, oke, saya lanjutkan ya. Lalu dia menulis beberapa buku tentang budaya Nias. Dan dari data sejarah, dia menulis bahwa ketika dia datang ke Nias, dia melihat budaya Nias salah satunya adalah budaya mengayau atau ngayau pada masa itu, pada tahun 851 Masehi. Tapi, makanya saya bilang tadi, kok ada orang yang lebih tahu ya daripada orang yang zaman nenek moyang kami datang ke sana gitu loh. 851 Masehi. Orang yang datang ke sana Sulaiman ini dia menulis tentang budaya pernikahan Nias, ya, tentang budaya-budaya orang Nias, bagaimana kebiasaan hidup mereka sehari-hari. Bahkan dia ceritakan begini saudara-saudaraku. Orang-orang Nias ya, waktu dia di sana itu tahun 851 itu dia mengatakan begini. Orang-orang Nias itu mereka suka memetik buah kelapa, lalu minyaknya itu mereka gunakan sebagai pembalut untuk kulit mereka. Minyak kelapa. Jadi mereka kalau orang Nias pasti tahu ya, kelapa itu bisa dikelola sehingga menghasilkan minyak. Nah, Sulaiman dari Persia ini dalam buku yang dia tulis itu dia menceritakan orang-orang Nias itu suka ya memetik kelapa lalu mereka bahasa Niasnya ladehi ya. Ladehi banio ya. Ya, mereka memarut kelapa. Oke. Kemudian mereka ada alat-alatnya. Ya, sekarang masih ada tapi sudah jarang ya. Ada alat-alatnya untuk seperti kilang begitu ya, sehingga minyak dari kelapa itu keluar. Dan minyaknya itu katanya atau ada beberapa ampas-ampas itu digunakan untuk membalut tubuh. Itu tahun 851 Masehi. Ditulis oleh Sulaiman dari Persia, seorang penjelajah. Sekarang, kenapa tidak ada? Itu sampai detail loh dia tulis loh. Bahkan dia tulis, mohon maaf ini. Bahkan dia tulis, pada tahun 851 Masehi, orang Nias itu pakaiannya itu dari kulit binatang atau dari kulit kayu. Dia ceritakan detail. Orang Nias memakai pakaian dari kulit binatang, dari kulit kayu, lalu dianyam, lalu mereka pakai itu. Ya. Nah, pertanyaan sederhana adalah, kalau sedemikian rupa, orang yang datang ke sana pada tahun mungkin nenek moyang kita itu entah keberapa ya, entah kesekian berapa nenek moyang kita itulah, ya. Mungkin juga sama dengan di suku-suku lain. Tidak menulis apapun terkait tuduhan-tuduhan orang saat ini, itu merasa aneh buat saya. Anehnya kenapa? Banyak hal tadi dia jujur menulis. Dan dia bukan orang Nias, dia orang Persia. Penjelajah lautan. Tapi dia tidak menulis itu, budaya itu, pernikahan itu. Malah dia tulis begini. Pernikahan di Nias saat itu, ya, itu sangat menghormati perempuan. Diangkat, ya, ditandu, saudaraku. Itu yang dia tulis. Perempuan Nias ketika menikah ditandu. Itu yang dia tulis. Malam pertamanya apa? Tidak ada yang ditulis malam pertamanya mertuanya yang berhubungan intim dengan dia. Ini orang-orang bodoh yang menyebarkan berita ini.
Ya. Kenapa orang-orang bodoh? Ini penulisnya lebih tua daripada Anda kok. Nggak menulis apa-apa tentang budaya kami soal itu. Detail-detail dia tulis kok. Detail-detailnya. Oh, pernikahan Nias itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bagaimana melamar. Ya. Bagaimana seorang laki-laki Nias dianggap pantas untuk menikah. Bagaimana bosihada, tingkatan adat. Dia tulis kok. Tapi kok tidak ada yang kalian tuduhkan itu? Kok tidak ada? Makanya saya bilang tadi, kok Anda merasa lebih tahu daripada kami orang Nias ya? Kok Anda merasa lebih budayawan daripada kami orang Nias ya? Yang belajar budaya kami sendiri ya? Aneh sekali. Manusia-manusia yang memelihara kebodohan semacam itu. Oke, tahun 851 Masehi, Sulaiman dari Persia tidak menulis soal tuduhan kodrat Sinaga dan sebagian yang menulis di Vitisaya itu. Tidak menulis itu. Dan dia bukan orang Nias. Dia dari Persia, dia menjelajah Samudra Hindia dan singgah di Nias dan tinggal di situ sampai bertahun-tahun. Dan dia menulis. Bukti tulisannya masih ada. Datang ke Museum Pusaka Nias. Kalau Anda ingin tahu tentang Nias, jangan dari kata orang. Datang ke museumnya, baca bukunya. Lihat budayanya. Jangan katanya. Itu modal orang bodoh. Hanya katanya. Kalau katanya, pasti akhir-akhirnya gosip. Ya. Dan gosip itu semakin digosok, semakin sip. Makanya itulah ilmu yang kalian pakai, orang yang menuduh di sini macam-macam itu. Kemudian saudaraku, setelah kedatangan Sulaiman dari Persia yang menulis tentang budaya Nias pada tahun 851, nanti kalian cari bukunya Romo Johannes Hammerle, seorang pendiri Museum Pusaka Nias dan penulis yang terbanyak tentang budaya Nias. Cari bukunya, yaitu Sejarah Asal-Usul Orang Nias. Nanti Anda baca di situ budaya yang ditulis oleh Sulaiman yang datang tahun 851. Kemudian, setelah tahun 851, ada juga yang datang ke Nias, namanya Bozor van Ram Hormozd pada tahun 950 Masehi. Ingat, saya ulangi lagi. Tadi yang pertama datang Sulaiman dari Persia tahun 851 tidak mencatat budaya yang dituduhkan. Kemudian datang lagi tahun 950. Tahun 950 Masehi namanya Bozor van Ram Hormozd. Dari namanya, dia ini kalau tidak salah ya, karena saya tulis juga di buku saya tapi agak lupa asalnya ya. Tapi dari namanya kayaknya dia adalah dari Jerman kalau enggak dari Belanda. Tapi saya sebutkan lagi namanya. Namanya Bozor van Ram Hormozd. Pada tahun 950 Masehi datang ke Nias dan juga menulis tentang budaya di Nias. Itu tahun 950 Masehi loh. Dia menulis juga tentang budaya Nias. Tapi tidak ada budaya yang sekarang ini dituduhkan oleh orang-orang kepada orang Nias. Tidak ada budaya itu. Seperti di Vitigu itu loh, banyak orang yang menuduh. Banyak orang yang menuduh. Tidak ada ditulis oleh Bozor ini yang datang tahun 950 Masehi. Lalu orang-orang sekarang itu dari mana? Sebuah sejarah itu kan diambil dari bukti otentik, bukan kata orang. Sebuah budaya itu kan harus dirujuk buku tertuanya. Tapi kok orang-orang yang datang ke Nias tahun-tahun sebelum tahun 1000-an itu kok menulisnya berbeda dengan ucapan kalian di sini, di Vitisaya ini yang banyak ngomong itu. Ya. Tahun 950 Masehi, yang kedua itu. Ya. Datang ke Nias. Tidak ada di dalam bukunya dia menulis budaya itu. Sama dengan yang datang tahun 851 Masehi. Nah sekarang, bukan hanya mereka berdua.
Mereka berdua juga bukan orang Nias. Tapi kenapa di dalam tulisan mereka yang mereka sudah bertahun-tahun di Nias itu tidak ada seperti yang dituduhkan oleh Kodrat Sinaga dan orang-orang yang komen di VT saya. Kenapa tidak ada? Saya rasa Anda harus belajar banyak agar tidak berucap kosong dan menuduh ke sana kemari. Sampai tadi ada yang komen di situ, saya takut dengan orang Nias karena saya mendengar berita seperti itu. Ya. Ya. Nah, sekarang yang komen di TikTok saya, tolong berikan bukti bahwa tahun 800 Masehi itu bohong. Buktikan pada saya. Ya. Jangan seperti orang yang tidak pernah sekolah kawan, ya. Saya seorang pembaca budaya, penulis buku budaya. Kalau Anda menantang saya, mari kita secara akademik. Silakan di sini. Siapa yang ngomong tadi? Silakan di sini masuk, bro. Saya mau ngomong dengan Anda. Mari kita saling buktikan. Ya. Oke. Tadi saya sudah sebut 2 orang ya yang menulis tentang budaya Nias tahun 851 Masehi, tahun 950 Masehi, tidak ada budaya yang dituduhkan saat ini. Ya. Oke. Makanya, saudaraku, yang komen di situ, ya, yang komen di situ, Anda belajar tentang Masehi. Ini Masehi, bukan SM. Anda sekolah di mana? Anda sekolah di mana? Saya tanya. Anda tidak mengerti kata Masehi dan sebelum Masehi. Bukan panas. Jangan pelihara kebodohan, pelihara babi, lebih mahal. Anda tidak tahu tentang sebelum Masehi dan Masehi ya? Aduh, pantas aja di Indonesia ini banyak orang yang suka percaya dengan gosip. Sebelum Masehi dan Masehi saja tidak tahu. Saya katakan, Sulaiman dari Persia yang pertama datang ke Pulau Nias menulis tentang budaya Nias pada tahun 851 Masehi. Dan tidak ada budaya yang ditulis dalam buku itu, ya. Anda mengatakan kan sebelum Masehi, harus Anda bedakan dulu Masehi dan sebelum Masehi itu apa. Aduh, makanya saya bilang tadi lebih baik pelihara babi ya daripada kita pelihara kebodohan. Ya. Jadi Sulaiman menulis tahun 851 Masehi, saudaraku. Dia datang ke Nias dan bertahan di sana beberapa waktu. Dia menulis tentang budaya Nias dan tidak ada isinya seperti yang diucapkan oleh Kodrat Sinaga, termasuk orang-orang yang komen di VT saya di TikTok ini. Tidak ada. Yang kedua, ya, saya bicara tentang data ini. Lah data Anda dari mana coba saya tanya? Ini data saya. Di YouTube saya aktif. Kamu masuk ke YouTube, di sini saya tunjukkan datanya. Nih, datanya nih. Anda kira ini kami ini orang-orang bodoh apa? Nih, datanya saya tunjukkan datanya. Anda berani menunjukkan data Anda? Hah? Anda berani? Anda berani? Ya? Anda berani? Saya tunggu Anda. Ya, saya tunggu Anda. Oke? Saya tunggu Anda di YouTube ini, kamu masuk ke dalam atau di sini. Saya tunggu Anda. Kita bicara data. Aduh. Kasihan sekali. Makanya saya bilang tadi lebih baik memelihara babi daripada memelihara kebodohan, saudaraku. Ya. Oke, saya tidak marah. Memang logat saya seperti ini. Saya hanya kasihan saja. Ternyata ada orang sebodoh itu ya. Saya bicara data, dia ngomong mana bicara data. Sekarang coba tunjukkan. Data Anda ya, saya tunggu ya. Data Anda saya tunggu. Data saya di sini lengkap. Oke? Saya bilang, saya seorang penulis buku budaya, seorang peneliti budaya. Saudaraku, seorang peneliti antropologi. Ya.
Boleh kita adu data, ya. Oke? Saya tunggu Anda, ya. Saya tunggu Anda. Kalau Anda belum belajar, ya jangan ngomong macam-macam lah, ya. Hanya saya tunggu aja bukti dari Anda, ya. Saya tanya bukti Anda. Anda mengatakan bukti saya tidak ada, saya sudah tunjukkan pada Anda. Oke? Tidak ada yang panas, ya. Kalau Anda juga dihina suku Anda pasti panas kan? Bahkan mungkin turun demo, ya kan? Makanya. Nah, sekarang sudah ada 2 orang yang saya beritahukan pada Anda. Kalau Anda ingin tahu bukunya, datang ke Museum Pusaka Nias. Atau ada buku yang saya tulis juga, merujuk kepada tulisan yang ditulis tahun 800 itu. Dan juga tahun 900-an itu. Ada 2 orang tadi ya, masih ada nih, ada 3 orang lagi. Yang pertama tadi Sulaiman dari Persia, pada tahun 851, menulis tentang budaya Nias yang tidak ada ceritanya seperti yang diucapkan oleh Kodrat Sinaga dan orang yang komen di VT saya. Yang kedua, tahun 950 ada orang yang bernama Bozor van Ram Hormos yang datang ke Nias dan menulis tentang budaya Nias, ya, dan tidak ada tulisan yang disampaikan oleh Kodrat Sinaga dan orang-orang yang menyampaikan di VT saya di sini. Yang ketiga, orang yang datang ke Nias, yang menulis tentang budaya Nias dan mereka bukan orang Nias, yang bernama Edrisi. Ya. Nah, sekarang saya bacakan di mana mereka asal dari mereka ya, asal dari orang-orang ini. Oke, sebentar saya geser dulu saudara-saudara yang ada di YouTube. Maka saya bilang, Anda yang ngomong di situ, Anda masuk ke YouTube saya. Kita live di YouTube ini. Ya. Oke. Oke, sekarang saya tunjukkan. Tadi kan ada, sebelum saya masuk ke orang ketiga yang pernah datang ke sana, saya akan tunjukkan orang-orang ini tadi dari Persia yang pertama. Kemudian yang satunya, oke ya. Nah, tadi Sulaiman dari Persia ya tahun 851, kemudian yang bernama Bozor van Ramhormos itu seorang pelaut ya yang juga datang ya, seorang pelaut yang datang dari Hindia Belanda ya, waktu itu mereka menjelajahi Hindia Belanda termasuk samudranya. Mereka singgah ke Nias dan dikatakan di sini ya, Van Ramhormos ini menulis tentang kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Nias kuno. Dan di dalam tulisannya tidak ada seperti yang dituduhkan oleh Kodrat Sinaga dan orang yang komen-komen di sini. Kemudian orang selanjutnya adalah yang saya sebutkan tadi, dia menulis ya tentang budaya Nias kuno juga. Namanya adalah Edrisi. Ya. Di sini dikatakan bahwa dia datang ke Nias pada tahun 1154. Jadi tadi berangsur-angsur ya Bapak Ibu ya, ada 851, ada 950, ada 1154. Namanya Edrisi. Di dalam tulisannya ya, dia menulis tentang buku yang berbicara tentang geografi wilayah, dan di dalamnya terkandung budaya-budaya. Nah, kebetulan dia datang ke Nias ya, Edrisi ini dikatakan begini. Dia memuat ya tulisan ini ya dalam tulisannya tentang geografi atau wilayah yang dia jelajahi. Nah, dia mengatakan di sini, pada masa lampau dia menggunakan peta ini untuk menelusuri dan meneliti. Nah, dia menulis tentang Pulau Nias yang dia katakan begini, memiliki penduduk yang padat. Ya, dia tulis seperti itu ya.
Pulau ini mempunyai satu kota besar di mana penduduknya gagah dan perkasa. Kemudian dia tulis begini, mereka memakan buah-buah kelapa. Tadi saya sudah cerita ya, yang penulis sebelumnya juga menceritakan. Memakan buah kelapa dan memiliki adat yang dijunjung tinggi. Nah, kemudian di sini ditulis seperti ini. Ini ditulis sesuai sejarah yang saya katakan ini. Dikatakan begini, dalam konteks pernikahan yang ditulis oleh Edrisi ini berisi seperti ini. Apabila seorang pemuda ingin menikah, maka ia harus membawa satu kepala dari musuh yang telah ia bunuh. Setelah itu, ia akan mendapatkan izin untuk menikah dari keluarganya. Itu yang ditulis oleh Edrisi. Selanjutnya, tidak ada tulisan seperti yang disampaikan oleh Kodrat Sinaga. Saya sudah cerita tadi soal mengayau ya. Itu memang benar ada. 3 penulis awal ini menulis itu, mengayau. Dan itu justru mengayau itu menjadi salah satu syarat seseorang diizinkan menikah. Itu sesuai sejarah. Dan ditulis oleh 3 sejarawan ini. Termasuk Edrisi yang saya baca ini. Nah, di sini diceritakan selanjutnya begini. Nih, apabila ia mampu membawa 2 kepala manusia, maka ia diizinkan untuk menikah. Bahkan dia membawa 50 kepala manusia, dia akan dianggap sebagai orang hebat dan diakui di dalam suatu eri atau suatu lingkungan itu. Itu yang ditulis di sini. Orang-orang ini bukan orang Nias, mereka jujur menulis. Mereka datang ke sana lebih tua daripada yang ngomong di sini. Dan tulisan mereka ini masih tersimpan di Museum Pusaka Nias, masih tersimpan di Museum Belanda. Karena misionaris Belanda, ya, terutama yang pastor-pastor itu mereka banyak menyimpan artefak-artefak tulisan-tulisan kuno, termasuk di beberapa suku lain juga. Kalau kita menelusuri, itu orang luar yang menyimpan tulisan-tulisan tentang kita. Ya. Nah, justru kalau mereka penasaran, saya suruh mereka belajar, datang ke Museum Pusaka Nias, pelajari di situ, supaya bukan kata orang. Apa yang saya baca ini dari buku Museum Pusaka Nias, dari buku yang ditulis tertua tadi, saya ceritakan ini. Maka saya tidak takut ngomong. Justru saya tanyakan pada Anda semua itu yang ngomong itu sembarangan itu, sumber Anda itu dari mana? Bukunya siapa? Orang yang mengatakan pada Anda itu mana nomornya? Tolong berikan saya di chat ini. Nomornya mana? Saya nantangin aja. Ya. Ya. Nah, sekarang Anda mengatakan punya bukti, tolong kasih bukti di situ ya, saya tunggu. Oke? Jangan sampai Anda yang dilaporkan selanjutnya. Ya. Jangan sampai Anda yang dilaporkan selanjutnya ya. Oke? Nah, saudaraku, selain tadi 3 yang saya sebutkan di awal, masih ada yang datang ke Nias dan menulis budaya Nias. Dan bukunya ada di Museum Pusaka Nias, silakan datang. Ya. Atau Anda cari buku ini, ya, saya tunjukkan pada Anda ya. Cari buku yang ada di catatan kaki saya. Ya. Oke. Anda cari bukunya. Supaya Anda tidak berasumsi seperti orang yang tidak pernah sekolah. Oke. Oke, tadi sudah saya sebutkan Edrisi yang menulis itu. Ya. Oke. Ini menurut penelitian arkeologi dan antropologi. Oke, Trans 7 yang mana? Jangan sampai Anda ya mencoreng nama baik TV ya kawan ya.
Itu juga masuk undang-undang loh. Saya melihat di Trans TV nggak ada tuh berita itu. Yang ada beritanya itu membahas soal lompat batu yang saya lihat. Kawan, kalau ada kebencian dengan orang Nias, dengan oknum, datangin dia dan tonjok mukanya. Itu lebih baik daripada Anda ngomong di situ tidak ada bukti. Datang dan tonjok mukanya. Bilang kepadanya, saya benci sama kamu. Itu lebih baik. Daripada Anda memfitnah kami melalui tulisan Anda di situ. Ya. Saya membeberkan bukti kepada Anda semua orang-orang yang memelihara kebodohan daripada memelihara babi. Ya. Oke. Tadi sudah ada 3 orang. Edrisi saya sudah sebutkan. Kemudian ada yang datang pada tahun 1203. Datang meneliti ke Nias, namanya Kaswini. Oke, namanya Kaswini. Sama juga menulis tentang budaya Nias, tapi tidak ada seperti yang diucapkan oleh Kodrat Sinaga dan orang-orang di live chat ini. Tidak ada. Pertanyaannya, beranikah Anda nanti ketika Anda meninggal mempertanggungjawabkan fitnah Anda itu? Saya sih hanya kasihan saja. Ya. Memfitnah orang dan itu dianggap benar, malah dicari cara bagaimana membenarkan apa yang sudah ditunjukkan kesalahannya. Bukan mau mengoreksi yang salah. Ditunjukkan yang benar, merasa lebih budayawan daripada orang Nias. Saya besok-besok, ya, yang komen di situ tadi, saya merasa lebih budayawan daripada budayawan suku kamu. Saya mau lihat Anda tersinggung atau tidak. Anda tersinggung atau tidak. Ya. Nah, ada orang yang merasa lebih budayawan dari budayawan Nias, merasa lebih tahu daripada suku Nias, tentang suku orang Nias. Merasa lebih tahu daripada orang yang sudah datang beratus-ratus tahun yang lalu dan menulis tentang budaya orang Nias itu, budaya nenek moyang kami itu. Oke, dari tahun 851 sekarang orang keempat yang datang, ya. Orang keempat itu namanya Kaswini, dia datang pada tahun 1203. Dia juga tidak menulis tentang tuduhan-tuduhan miring dari orang-orang yang memelihara kebodohan daripada memelihara babi. Dia tidak menulis itu, tidak ada budaya itu. Kemudian, ini orang keempat. Ada orang kelima. Ya. Orang kelima ini berasal dari wilayah Arab. Ya, wilayah Arab namanya itu Razid al-Din namanya. Razid al-Din. Dia datang ke Nias pada tahun 1310. Nah, Razid al-Din ini juga menulis, kawan-kawan semua yang mengagumkan. Mereka ini kan orangnya beda-beda pada zaman yang berbeda. Tapi menulis tentang budaya Nias itu konsisten. Konsisten. Mereka datang pada tahun yang berbeda, bahkan selisihnya ada beberapa ratus tahun. Mereka datang ke Nias, menulis tentang budaya Nias, tidak ada yang berbeda. Sama isinya. Ya. Kemudian, ya, ini Razid al-Din. Ini dari wilayah Timur Tengah. Ya. Tadi ada dari Jerman dan Belanda, ya. Kemudian ada lagi yang satu ini, ya. Ini sepertinya menurut yang dicatat dari dokumen itu sama juga, dia dari wilayah Timur Tengah. Makanya dia pakai nama-nama berbau Arab, Ibn al-Wardi. Ibnu al-Wardi namanya. Pada tahun 1340 dia datang ke Nias dan juga menulis. Dari sekian banyak orang yang awal datang ke Nias, mulai dari Sulaiman dari Persia tahun 851, Bozor van Ram tahun 950, Edrisi tahun 1154, Kaswini tahun 1203, Rasid al-Din tahun 1310, dari Ibnu al-Wardi tahun 1340, tidak ada tulisan tentang budaya Nias,
seperti yang dituduhkan oleh Kodrati Naga dan orang-orang yang komen di VT saya. Makanya ketika saya meminta bukti Anda harusnya memberi saya bukti. Bukti tertulis yang tertua dari Anda, yang Anda dapatkan itu mana? Atau Anda mengatakan ada orang yang mengatakan pada Anda, tolong titipkan nomor HP-nya di sini, dari tadi saya tunggu tidak ada. Titipkan nomor HP-nya di sini, orang yang berkata kepada Anda seperti itu. Biar saya hubungi dia dan saya buktikan apakah ucapan dia sama dengan yang Anda ucapkan. Kalau ucapan dia benar, saya mau cari tahu kampungnya di mana. Kok di Nias tidak ada? Jangan-jangan di kampung orang yang ngomong itu sendiri. Karena untuk menutupi, biasanya orang untuk menutupi ya kejelekan dirinya, itu biasanya dia tunjuk orang lain. Jangan-jangan orang-orang selama ini menuduh kami itu menutupi kejelekannya. Bisa jadi seperti itu. Itu secara psikologi. Ya, orang kalau merasa bersalah untuk menutupi dirinya, itu dia tuduh orang lain yang melakukan. Padahal dia sendiri yang melakukan itu. Ya, jangan-jangan itu kalau secara psikologi kita melihat seperti itu. Ya. Oke. Di YouTube saya live ya. Oke. Oke. Saya tidak hanya ngomong sama Kodrati Naga, karena di VT saya sudah melihat banyak orang yang menuduh yang sama. Tapi saya kasihan kalau saya laporkan semua. Ya, saya kasihan saja. Karena sudah beberapa orang yang dilaporkan dulu-dulu itu dimaafkan masalahnya. Kasihan anaknya di rumah. Gara-gara dia fitnah itu di penjara. Kasihan anaknya nggak bisa makan, nggak bisa minum. Ya. Ya, di sini hanya 10 orang kawan. Anda buka VT saya di situ kawan. Yang menuntut berapa orang di situ. Saya tidak perlu juga banyak-banyak. Yang saya perlukan itu saya menyampaikan apa yang benar. Kalau Anda membutuhkan yang banyak, saya mau lihat deh, TikTok Anda itu berapa sih pengikutnya? Apakah lebih banyak dari saya? Coba tunjukkan pada saya, berapa pengikut Anda di situ? Anda dari tadi ngeyel aja di situ. Oke, saya nyapa teman-teman di YouTube ya. Mohon maaf teman-teman, saya seperti lebih fokus di ini ya, di TikTok. Baik, di sini tadi saya sudah menunjukkan ya bagaimana budaya Nias ketika ditulis oleh orang-orang yang lebih awal datang kepada di Pulau Nias ya. Ada Sulaiman tahun 851, ada Bozor Faram tahun 950, Edrisi tahun 1154, Kazwini tahun 1203, Rasid al-Din tahun 1310, dan Ibnu al-Wardi tahun 1340. Nah, ketika mereka datang ke sana, mereka menulis secara konsisten tentang budaya Nias, tidak ada seperti yang dituduhkan oleh orang-orang saat ini. Nah, sekarang kalau teman-teman ingin bergabung yang di YouTube, silakan. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana tata pernikahan di dalam suku Nias. Ini kita melihat secara sekilas bagaimana tata pernikahan, apa saja yang dilakukan, apakah tuduhan-tuduhan yang dilakukan tadi itu, yang dituduhkan itu benar ada, atau itu semua adalah hanya buatan orang-orang yang iri hati, orang-orang yang berusaha menutupi yang justru mungkin kesalahan mereka. Oke? Justru kesalahan mereka. Oke, saya tunggu juga yang naik, silakan. Saya tunggu yang naik. Silakan. Tapi tolong yang naik tolong sediakan data Anda. Saya tidak mau berbicara dengan orang yang tidak ada data. Atau ya, atau Anda cerita apa, atau Anda datangkanlah orang-orang yang mengatakan itu pada Anda, datangkan di sini, suruh naik. Boleh di YouTube, boleh di sini. Oke, sekarang kita lihat, saudaraku, tentang bagaimana ya. Ini sebenarnya banyak pembahasannya, itu tentang asal usul juga ada di sini, saudaraku. Kalau dilihat di YouTube pasti lebih jelas karena di sini ada tulisannya. Oke, sekarang saya tunjukkan
tentang proses-proses pernikahan, ya. Oke. Nah, saudaraku, di dalam pernikahan nias itu sangat kental budayanya. Dan jangankan seperti yang dituduhkan, jangankan itu saudaraku. Zaman dulu dan sekarang, di nias itu pacaran saja tidak bisa. Pacaran dalam arti seperti yang dilakukan di kota besar metropolitan saat ini. Kenapa seperti itu? Karena di nias itu ada budayanya, ada tata caranya, ya. Sesuatu dilakukan, ada konsekuensinya. Sesuatu dilakukan, ada konsekuensinya. Contoh, saya kasih contoh. Jangankan tuduhan, ya, kodrat sinaga. Orang nias, perempuan nias, yang hamil di luar nikah, hukumannya berat. Dinikahkan tidak selayaknya seperti orang menikah. Itu hukumnya. Bagaimana gambarannya? Ya. Gambarannya adalah kalau dia dinikahkan, dia tidak melewati pintu depan, tapi dia lewati pintu belakang. Itu gambaran perendahan terhadap perempuan nias yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Itu pengantarnya dulu. Jangankan mertuanya yang di malam pertama dengan mertuanya. Di awal seperti itu saja, kalau ketahuan dia sudah hamil di luar nikah, dia kena hukuman adat. Dan dia tidak dipestakan seperti layaknya orang berpesta. Tapi dia seperti orang yang tidak pernah dipestakan. Diserahkan begitu saja, bahkan lewat di belakang, pintu belakang rumah. Ya. Tidak bisa dinikahkan di gereja dan juga secara adat tadi. Makanya melewati belakang rumah, mempelai laki-laki. Dan juga ketika dia keluar dari rumahnya, melewati rumah pintu belakang. Itu adalah hukuman adat, ya. Itu baru gambaran, tapi ada yang harus dilewati hukuman adat. Itu saya beritahu Anda saja. Yang ingin belajar tentang budaya nias, belajarlah dengan orang nias yang tahu soal budaya. Atau datang ke Museum Pusaka Nias, di sana ada orang-orang budayawan, ada orang-orang yang berkecimpung di situ. Boleh juga dengan saya. Atau saya telepon budayawan dari sana, boleh saja. Kedua, yang terjadi tadi dengan orang yang menikah di luar nikah. Di dalam budaya nias, saudaraku, ada tata cara pernikahan. Dikatakan di sini, saya jelaskan ya. Kalau di YouTube kelihatan tulisannya. Sebelum menikah, ini saya melihat secara keseluruhan, ya, di nias. Bahwa ada sebagian kecil yang berbeda, maksudnya ada di Vodrake, ya di nias itu ada namanya Vodrake, saudara-saudaraku. Vodrake itu di satu wilayah, itu mereka punya budaya yang agak sedikit, bukan berbeda ya, tapi seperti ada yang bukan ditambahkan juga, tapi ada yang berbeda karena logat bahasa, karena kebiasaan ada yang berbeda sedikit. Nah, di sini dikatakan ya, sebelum seorang laki-laki nias menikah, biasanya ada tingkatan atau bosihada atau tingkatan adat yang harus dipenuhi. Ya. Tingkatan adat yang harus dipenuhi. Bagi saudara-saudaraku yang mempertahankan omongan tuduhannya, silakan Anda naik. Saya tunggu Anda. Mempertahankan omongan kosongnya, mempertahankan omongan yang tidak ada sumbernya, tolong naik. Tapi jangan lupa bawa nomor HP yang berbicara pada Anda soal itu. Supaya nanti saya catat, setelah selesai live ini saya hubungi. Ya.
Oke, saya lanjutkan. Harus ya, seorang laki-laki yang menikah di Nias itu, dalam budaya Nias, itu harus memenuhi tingkatan atau bosihada. Masyarakat Nias mengenal beberapa tingkatan seorang anak, yaitu bosi wa irauno. Bosi wa irauno. Tingkatan pertama disebut sebagai bosi sisara. Ya, bosi sisara. Tingkatan pertama, yaitu apa yang dilakukan? Ya, tingkatan pertama adalah fangaruwusi. Fangaruwusi, merestui anak. Ya, merestui anak. Itu tingkatan pertama atau bosihada yang pertama. Tingkatan kedua yaitu bosi wa irauno. Ya, bosi wa irauno. Tingkatan yang ketiga itu bosi sitelu atau tingkatan ketiga yaitu pemberian nama. Pemberian nama. Jadi kami sejak lahir itu sudah ada dalam budaya, dalam adat. Ya, ada tingkatannya. Yang ketiga tadi, bosi sitelu yaitu pemberian nama. Setelah melewati yang kedua, 1, 2, ya. Yang ketiga itu pemberian nama, baru kami diberi nama. Kemudian yang keempat, yaitu tingkatan keempat disebut dalam bahasa Nias bosi sieva, yaitu disunat. Dalam budaya Nias, sunat itu adalah sesuatu yang biasa, merupakan budaya. Ini tidak ada kaitan dengan agama. Ya, tidak ada kaitan dengan agama, justru itu ini kaitannya dengan bosi atau tahapan tingkatan adat. Atau tingkatan seseorang dalam adat. Tidak ada kaitannya dengan agama. Dan penyunatan atau sunat itu dalam tingkatan adat itu masuk kepada tingkatan keempat, yaitu penyunatan. Oke. Tingkatan kelima, ini belum menikah ini, masih harus melalui ini. Pelan-pelan baru nanti sampai ke tahap menikah. Kemudian tingkatan kelima atau posisi 5 itu pemberian keris atau pemberian senjata. Ada tolegu, ada belewagari, ya macam-macam nama-nama di Nias, yaitu ya pemberian senjata semacam seperti tombak, seperti parang, itu pada tingkatan kelima, pemberian senjata. Oke, itu posisi 5 atau tingkatan kelima. Pemberian senjata atau keris atau di Nias itu ada tolegu, ada belewagari, ada parang macam-macam. Ya. Itu baru tahap kelima atau posisi 5. Kemudian ada posisi 6. Nah, posisi 6 yaitu pemberian hiasan kepada keris tadi atau kepada senjata yang sudah diberikan tadi. Itu posisi 6, tingkatan seseorang di dalam adat, posisinya tingkatan ke-6, yaitu pemberian hiasan kepada senjata yang sudah diberikan tadi. Kemudian, setelah posisi 6, seseorang akan mendapatkan tingkatan ke-7 atau posisi fitu, yaitu layak menikah. Jadi di posisi tingkatan ke-7 lah, seseorang baru layak menikah menurut adat Nias. Dalam tingkatan adat Nias, yaitu tingkatan ke-7 atau posisi fitu. Ya, boleh menikah. Berarti sudah terpenuhi tadi dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ke-7 baru diizinkan oleh orang tuanya, oleh sanak familinya menikah. Kemudian bosi ke-8
8, bosi ke-10, bosi ke-12. Dan bosi ke-12 didapatkan ya kalau dia sudah menjadi orang yang diakui sebagai balugu, si ulu, orang-orang yang terhormat. Itu dia mendapatkan posisi tingkatan ke-12. Itu paling tinggi. Tingkatan paling tinggi adalah bosi ke-12 tadi. Yaitu dia diakui sebagai si ulu atau balugu atau orang-orang terpandang. Jadi ada 12 tahapan. Tapi di tahapan ke-7 baru seseorang layak diizinkan menikah. Adat ini masih ada yang menerapkan ini, ada. Ada juga yang mulai melonggarkan, tapi bukan berarti meniadakan ya. Ya, melonggarkan ada, tapi bukan ditiadakan, tetap ada. Nah, setelah tadi terpenuhi bosi ke-7, apa yang selanjutnya? Nah, saya lanjutkan di bagian bawah, yaitu mencari jodoh. Saudara-saudaraku, mencari jodoh. Ya, sudah sampai bosi ke-7 tadi, dia mencari jodoh. Nah, saya sudah sebutkan tadi, di macam-macam fordrake di Nias, itu ada sedikit perbedaan-perbedaan cara-caranya. Tapi intinya sama. Mencari jodoh seperti apa? Mencari jodoh mempunyai banyak istilah dalam masyarakat Nias di setiap kampung atau kabupaten. Misalnya dalam masyarakat Barat, Nias Barat, Laraga dan Nias Tengah mempunyai kata-kata mencari jodoh itu famaiginiha atau fameeli. Kemudian di masyarakat Nias yang ada di Hili Nawale dan Nias Selatan menyebutnya famaha bale. Ya, famaha bale. Dan masyarakat Hili Simaitane, Baba Mataluo, Arame dan Siwalawa menyebut lobi-lobi. Jadi artinya sama, penyebutannya berbeda. Ya. Nah, semua istilah itu dipakai di kampung kami orang Nias pada saat mencari jodoh atau menjodohkan, ya. Menjodohkan dalam arti di sini sudah menemukan jodoh atau akan diadakan tadi yang saya beritahu family atau famaginiha atau lobi-lobi tadi ya di Nias Selatan, Baba Mataluo dan Siwalawa ya. Nah, kemudian dikatakan seperti ini. Ya. Jadi ini nanti untuk menunjukkan pada saudara-saudaraku, tidak ada dalam urutan budaya Nias seperti yang diomongkan oleh Konrad Sinaga. Nah, dikatakan begini. Pemuda-pemudi Nias dalam hal mencari jodoh itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat sehingga mereka ya ini pada zaman dulu dan juga sebagian di Nias saat ini hampir tidak pernah mengenal yang namanya pacaran. Ya. Sangat pantang di Nias itu kita memegang tangan perempuan yang meskipun itu pacar kita. Bertemu atau mengajak pergi berduaan ya, dalam budaya Nias itu pantang. Karena perempuan itu sangat dijaga. Perempuan sangat dijaga. Makanya meskipun saat ini sudah masuk ya budaya barat, ya ada orang Nias yang pacaran, ya it's okay, tidak masalah. Tetapi dalam ranah adat jangan sampai ada yang melakukan pelanggaran. Ya. Mungkin di bagian kota-kota di Nias sudah lebih modern, mungkin sudah seperti di kota metropolitan. Tetapi kalau terkait dengan adat, misalnya ada kesalahan yang terkait dengan adat yang dibuat, itu pasti kena hukum adat. Ya. Nah, makanya ketika mencari jodoh di Nias, ya, mungkin di zaman bapak saya ceritakan. Zaman bapak saya mencari jodoh di Nias itu ya
Tidak seperti kita ketemu pacar di kota metropolitan. Kita pacaran beberapa tahun lalu kita pergi jalan-jalan, kita bertamasya, lalu kita pegang-pegangan tangan, cium-ciuman. Di Nias saja bertemu saja, ya di zaman bapak saya, bertemu saja nih tatap muka, harus izin sama saudaranya. Harus izin sama saudaranya, izin sama bapaknya. Dan itu tidak dibawa pergi keluar. Kalau datang ke rumah ya datang ke rumah bertamu. Sampai sekarang adat itu dipegang teguh. Ya, jangan jangan juga dikatakan oh kalau begitu tidak ada dong orang-orang Nias yang pacaran, ya ada. Terutama yang sudah merantau jauh. Tetapi tentunya dia juga tahu batas-batasnya. Karena apa? Tadi sudah saya beritahu, kalau seandainya dia perempuan atau laki-laki, dia melakukan pelanggaran adat dan orang di Nias mendengarkan, itu akan terjadi yang tidak-tidak nanti. Atau kalau dia pulang ke kampung, dia akan menerima hukuman adat. Dikucilkan. Nah, karena sangat dijunjung tinggi dan dihormati perempuan itu, di dalam susunan tata cara bagaimana orang Nias menikah, tidak ada, ya. Oke, ada yang bergabung, saya terima dulu. Halo, selamat malam. Halo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Orang mana? Ya, Orang mana, Bang? saya orang Nias. Nias? Ya. Wah, jauh banget. Saya di Tangerang ini, Tangerang. Saya di Tangerang tinggal. Iya. Saya di Tangerang tinggal. Kenapa? Kerja di mall mana? Oh, saya masih studi S2 ini. Oh, studi. Ya. Abang agak Islam apa? Oh, saya Katolik, Oh, Katolik. Abang tadi. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Oke, ini kebetulan saya sedang menjelaskan tentang budaya ini, bro. Oke. Ya. Ya, budaya apa itu? Ya, budaya kami dari Nias ini. Saya sedang menjelaskan kepada penonton di sini, kemudian di YouTube juga ada. Gitu. YouTube-nya apa, Pak? Channelnya apa namanya? Buka saja, nanti kalau sudah keluar, buka saja yang ini VT saya. Di situ ada lambang YouTube di atas itu, klik aja, nanti keluar YouTube-nya. Ya. Oke ya, saya lanjutkan dulu ya bro ya. Terima kasih sudah mampir. Oke. Thank you. Makasih. Sorry. Bro dari mana? Palembang. Palembang. Oh, salam kenal bro ya. Salam sukses. Oke. Oke ya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya. Kawan-kawan yang ada di YouTube juga saya lanjutkan. Jadi karena dijunjung tinggi tentang adat tadi, maka di dalam budaya Nias itu pacaran atau tadi pegang-pegangan atau pergi kemana gitu ya teman-teman, itu dilarang ya, itu dilarang. Nah sehingga apa, dalam budaya Nias itu sangat dihormati kaum perempuan. Anda kalau melihat dalam pesta itu ditandu, perempuan itu ditandu. Apa makna dari ditandu itu? Itu maknanya adalah penghormatan kepada perempuan atau diberikan penghormatan yang tinggi kepada seorang perempuan yang bisa dikatakan bahwa mereka adalah di mana kita berasal dari seorang ibu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman saya lanjutkan, dikatakan di sini ya, dalam urutan selanjutnya ya, dari mencari jodoh tadi ya, saya tidak jelaskan begitu detail. Setelah ditemukan jodohnya, baru ada yang namanya pertunangan ya. Dalam bahasa Nias itu sering dipakai kata famelai duru ya, famatua ya, pertunangan. Nah, di dalam pertunangan ini saudara-saudaraku itu mempunyai tata caranya sendiri-sendiri, tidak bisa sembarangan. Ada
garis-garis yang harus diikuti atau ada aturan-aturan yang harus diikuti secara adat. Nah, setelah pertunangan ini resmi dengan membawa beberapa karung beras, lalu beberapa yang lebih penting itu biasanya juga membawa sirih, ya, karena dalam budaya juga sirih ini digunakan sebagai penghormatan yang diberikan kepada orang tua dari si perempuan. Dibawa sirih, ya. Kemudian selain membawa sirih, juga ada yang dibawa sebagai ketika mereka datang nanti mereka akan dijamu maksudnya akan diberikan makanan atau disambut, dan pihak laki-laki harus membawa juga apa yang akan dipotong ketika mereka datang untuk mereka makan, ya, dan juga beberapa karung beras. Itu dalam pertunangan. Kemudian di urutan selanjutnya ada kunjungan-kunjungan, ya. Kunjungan, ya, urutan setelah pertunangan itu ada kunjungan ke rumah calon mertua, ya. Calon pengantin laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa beberapa pemberian dan termasuk tadi sirih, ya. Di sini saya tidak jelaskan secara detail, ya. Nah, setelah itu, ya, setelah kunjungan-kunjungan itu, ini masih belum terjadi yang namanya pesta pernikahan. Baru selanjutnya, setelah kunjungan-kunjungan itu tadi, mereka membicarakan tentang jujuran. Jujuran atau di bahasa Nias itu disebut bewe, atau ketika seseorang menikah itu, kalau di wilayah NTT di sana disebut sebagai belis. Kalau di kami disebut bewe. Ya. Nah, setelah semuanya setuju soal jujuran ini, barulah ada rencana pernikahan. Oke? Nah, saya secara singkat saja, kalau ingin tahu nanti silakan beli buku budaya Nias, ada di Museum Pusaka Nias, atau juga memesan di saya juga ada bukunya. Nah, setelah penetapan jujuran saudaraku, baru diadakan yang namanya pesta. Ya, pesta. Nah, penentuan jujuran ini di setiap wilayah di Nias itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Tidak ada yang bisa menentukan seperti apa bebelnya atau jujurannya, atau bahasa lain sering dipakai mahar, ya. Oke. Nah, kemudian sudah ditentukan, maka harus membayar mahar dulu. Ya, sudah ditentukan berarti harus membayar paling tidak supaya bisa memenuhi kegiatan ketika pesta, ya kan? Dan mahar yang diminta atau jujuran yang diminta. Setelah dipenuhi, ya, dan ada kesepakatan yang lain di dalam budaya Nias, dalam pesta-pesta itu, mohon maaf kepada saudaraku yang lain, itu binatang yang sering dipakai itu babi, ya, dalam budaya Nias. Sering dipotong dalam pesta, ya. Nah, setelah semua termasuk babi tadi ya, berapa ekor yang ditetapkan, kemudian berasnya berapa, kemudian uangnya bebenya berapa diserahkan, barulah diadakan pesta. Tapi tadi saya tidak ceritakan detail. Ini saya hanya untuk menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan yang dituduhkan itu tidak ada dalam urutan pernikahan orang Nias. Setelah diserahkan jujuran dan setelah diserahkan semua yang dibutuhkan, maka ada yang namanya pemberian nasihat kepada mempelai perempuan. Ya. Pemberian nasihat kepada mempelai perempuan ini diadakan atau dilakukan oleh orang tuanya sendiri ataupun pamannya. Pamannya yang memberikan nasihat. Apa saja isi nasihatnya? Isi nasihatnya adalah memberitahu bahwa nanti dalam pernikahanmu kamu harus bisa menyesuaikan dengan di mana kamu datang. Kamu harus bisa, ya, menjadi ibu yang baik dan patuh kepada suami. Itu biasanya nasihat-nasihat yang diberikan, ya. Nah, kemudian setelah pemberian nasihat itu,
barulah ya diadakan juga ada diantar sekalian ya hal-hal tadi yang belum semuanya beres itu selalu diantar di hari-hari itu supaya nanti ketika pesta sudah terpenuhi semuanya. Kemudian setelah itu barulah diadakan pesta. Mereka menentukan mana yang duluan, pestanya diadakan dulu di gereja atau diadakan dulu di sana kan juga ada Muslim Nias juga ya, ada di masjid, ada juga yang Hindu Buddha ya terserah mereka mana yang duluan, mereka pesta dulu atau mereka pemberkatan dulu ya. Itu mereka tentukan bersama. Oke? Nah, kalau duluan mereka pemberkatan berarti setelah itu baru pesta. Atau pesta dulu baru nanti pemberkatan. Atau bersama-sama juga waktu yang sama, bisa. Nah, setelah pemberkatan, ya Bapak Ibu Saudara-saudariku, atau setelah pesta, ya, itu masih ada rangkaian adat. Masih ada rangkaian adat yang diadakan pesta ya, anggaplah pesta itu sudah selesai dan mereka sekarang sudah tinggal bersama dengan suami yang dia nikahi itu, yang menikahi dia. Dan di dalam budaya Nias tidak ada yang namanya mertuanya dulu yang meniduri istri anaknya, tidak ada seperti itu. Setelah pernikahan itu ya malam pertama ya sama suaminya. Sama suaminya. Kenapa begitu? Lah mereka saja disediakan kok tempat khusus ya, bukan tempat di mana tidur bapak mertuanya sama ibu mertuanya. Mereka kalau mereka punya rumah sendiri ya di rumah sendiri. Kalau mereka punya kamar sendiri ya kamar sendiri. Tidak ada ceritanya mertuanya yang duluan berhubungan intim dengan istri anaknya. Kenapa bisa demikian? Lah, secara agama tadi diresmikan, secara adat diresmikan, tidak ada dalam adat, tidak ada dalam agama. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, setelah itu pernikahan, itu masih ada rangkaian adat, saudaraku. Dia datang di kampung laki-laki. Laki-laki yang menikahi dia mengadakan pesta lagi untuk mengundang ya, untuk mengundang orang-orang di kampung itu untuk dipestakan lagi. Jangankan berpikir seperti yang disampaikan Kodrat Sinaga dan orang-orang yang komen di VT saya. Setelah dipestakan lagi, itu kalau bahasa Niasnya itu lafaduhu, diresmikan, diakui di kampung itu bahwa dia sudah menikah. Dan orang tuanya tidak ada satupun di situ urusan orang tuanya mengganggu istri dari anaknya atau dia yang menikmati. Ini omong kosong dari orang-orang yang tidak tahu. Ya. Nah, jadi sehingga setelah itu dipestakan terus-menerus dan pestanya selesai dan keluarga ini juga ya kalau di kampung kami itu selama kurang lebih sebulan atau kurang lebih 2 minggu itu selalu pengantin itu masih memakai baju pengantin itu dia datang ke gereja. Untuk apa? Untuk diberitahukan pada orang bahwa ini sudah menikah dengan ini. Nah, sekarang konteksnya, bagaimana mungkin ada orang yang menuduh macam-macam tentang adat Nias, sementara dalam adat budaya Nias tidak ada itu? Bagaimana mungkin ada orang yang merasa lebih tahu budaya Nias, sementara dalam budaya dan adat Nias tidak ada itu? Dan kalau adat Anda, ya, saya mengutarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan adat Anda, tetapi saya mempertahankan diri bahwa itu benar, padahal saya tidak punya bukti. Pasti Anda marah lah. Itu kok Anda merasa lebih tahu daripada saya, adat saya kok. Kok Anda melebihi budayawan, ya kan? Melebihi budayawan dari Nias, mengutarakan tentang budaya kami.
Nah, di VT saya tadi banyak yang komen seperti itu, macam-macam. Termasuk Kodrat Sinaga saat ini yang sedang dicari polisi. Karena dia menghina suku Nias. Terutama budayanya. Kalau Anda ada masalah pribadi dengan orang Nias, Anda datang langsung aja pada orangnya yang punya masalah itu. Supaya apa? Jangan sampai seluruh sukunya masuk ke dalam. Ya, setuju, setuju Bang ya. Kalau kita ada masalah dengan pribadi orang, contohnya Abang tadi dari Palembang kan, saya tidak sebut tiba-tiba oh suku-suku yang ada di Palembang. Enggak, saya sebut namanya gitu. Ini apa? Ini ya, ini apa namanya perbuatannya tidak baik. Tidak elok, sangat tidak elok. Ketika kita bermasalah dengan suku tertentu, tapi yang kita bawa bukan pribadinya, tapi orang keseluruhan. Apalagi kalau masalah suku, saudaraku, itu sensitif sekali. Sensitif kenapa? Karena kita ini kan dari dulu memang bersuku-suku, ya. Dan kita itu sudah menerima perbedaan itu. Tapi kalau kita menghina salah satu suku dengan tanpa bukti, ya, itu tidak benar. Apalagi tadi sudah saya tunjukkan data-datanya, termasuk di YouTube ini juga saya live, juga saya tunjukkan data-datanya di sini, ya. Karena di sini saya tidak bisa tunjukkan, di YouTube-nya ada data-data yang saya tunjukkan, ya. Nah, jadi setelah saya tunjukkan data-data itu tadi, masih ada juga yang komen bahwa saya itu ini begini begitu. Jadi aneh, ya. Aneh teman-teman kita ini yang merasa lebih tahu tentang budaya orang lain, suku orang lain, tanpa mempelajari. Jadi tadi ya di VT saya itu sudah viral ya tentang orang-orang yang di luar suku Nias yang menikah dengan suku Nias memberikan kesaksian bahwa tuduhan dari Kodrat Sinaga dan sebagian orang yang komen di VT saya ini itu tidak benar. Dan tadi saya mengangkat bukti dari buku-buku budaya Nias itu tidak ada. Jadi selama ini yang Anda tuduhkan itu, teman-temanku, coba Anda pikirkanlah. Kalau hal itu difitnahkan pada Anda, apakah suku Anda menerima atau tidak? Kalau tidak, berarti jangan lakukan pada orang lain. Bukankah ada kata-kata ini? Apa yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada orang lain. Kamu kan menghendaki orang lain menghormatimu. Bagaimana bisa menghormatimu kalau kamu sendiri tidak menghormati orang lain? Saya lihat komen-komen di VT saya itu. Termasuk tadi di sini ada beberapa yang komen itu. Ketika saya bicara fakta, malah dicari pembelaan supaya gosip yang dia dapatkan itu benar. Lah saya seorang dari asli dari suku Nias, seorang yang menulis budaya Nias, seorang yang membaca, mempelajari, dan seorang yang menghidupi budaya Nias. Kok Anda merasa lebih tahu daripada saya? Itu loh. Kemudian saya tunjukkan juga tadi tulisan di tahun 851 itu dari sejarawan yang datang ke Nias. Itu kok tidak ada tulisan seperti yang Anda utarakan. Ya. Itu tidak ada. Tapi kok bisa? Anda dapat dari mana? Tadi saya sudah memberikan peluang kepada teman-teman di sini. Tolong, kalau Anda mendapatkan informasi kepada seseorang, titipkan kepada saya nomor HP-nya di sini. Atau nanti kalau di sini Anda malu menitipkan nomor HP-nya, kamu daripada tulis fitnah di VT saya, mendingan titip ini nomor HP orang yang memberitahu saya informasi ini. Nanti saya hubungi dia, saya tanya ke dia, itu budaya yang dia utarakan itu sumbernya dari mana? Apakah itu hanya dalam keluarganya atau di mana dia temukan? Karena di dalam budaya Nias tidak ada. Ya. Itu nanti saya minta pada teman-teman yang hadir di sini, kalau ada yang mengatakan pernah mendengar dari orang, pernah ada orang yang mengatakan, tolong titipkan nomornya di sini. Kalau Anda hanya ngarang-ngarang, tadi saya sudah beritahu, teman-teman, fitnah itu juga dosa loh. Di akhirat nanti, Anda harus mempertanggungjawabkan itu. Ya kan? Anda fitnah orang.
Lalu orang meluruskan, lalu Anda menganggap, oh kalau diluruskan fitnah kita ini sepertinya gimana gitu ya, malu gitu. Lah harusnya kan bersyukur, di fitnah itu diluruskan. Kalau nggak diluruskan, fitnah, 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 terus menerus. Berarti kalian itu mencetak dosa-dosa, dosa-dosa dari generasi ke generasi. Karena apa? Yang dituduhkan fitnah terus. Itu. Nah, itu jadi kawan-kawan di sini dan juga orang-orang yang mengikuti saya, ya, yang mengikuti saya baik di YouTube maupun di sini, tolong sebelum Anda tahu apa-apa, ya, Yahoo, Yahoo, oke, Yahoo, ini siapa namanya ya, agak buram, sebentar, nggak kelihatan di mata saya, sebentar saya lihat dulu. Oke, Lord da Daven Mercy ya. Oke, thank you. Oke. Oke, jadi begini, kawan-kawan, ya. Semua orang pasti akan tersinggung ya ketika budayanya itu tidak dihargai atau dikatakan macam-macam tentang budaya orang itu. Pasti tersinggung. Penjelasan yang saya berikan itu berasal dari adat yang kami lakukan. Berasal dari adat yang ada di Nias. Tidak ada adat yang dituduhkan selama ini di mana-mana yang diceritakan turun-temurun mungkin kepada Anda itu tidak benar. Tidak ada itu. Tidak ada. Ya. Oke, Saudara Putra, mungkin kalau ini apa namanya, saya mohon maaf ya kawan kalau misalnya ada suara-suara boleh turun ya. Boleh turun. Terima kasih ya sudah mampir ya. Oke. Ya, oke. Karena ini masih live ini, saya juga live di sini, akhirnya masuk di sini suaranya juga. Di YouTube juga live ini. Ya, oke. Jadi, ya teman-teman, sekarang saya izinkan siapapun yang komen di VT saya tadi, yang tidak, silakan naik ke atas. Atau kawan-kawanku dari Nias yang menyampaikan aspirasi mereka juga silakan di live TikTok ini ataupun di YouTube ini. Ya mungkin di YouTube ini sebentar lagi saya off dulu, tapi di TikTok masih sedikit lagi. Ya, oke. Ya di YouTube saya sudah menjelaskan ya bagaimana tadi urutan-urutan dan sejarah-sejarah. Ya, saya sudah ceritakan secara detail. Silakan Anda datang ke Museum Pusaka Nias, belilah buku-buku tentang budaya Nias supaya selanjutnya Anda tidak menuduh yang tidak atau berbicara tentang hal yang tidak benar. Ya. Ya. Ya, siapa yang menuduh itu? Ya, itu ada yang sedang viral. Mungkin ada yang nggak suka gitu. Ya, ada yang sedang viral namanya Kodrat Sinaga. Sedang viral karena sudah dilaporkan ke polisi. Ya, Kodrat Sinaga namanya. Sedang viral, sedang sedang dicari polisi. Oke. Oke. Baik. Ya. Oke, baik. Kalau Saudara Putra juga mau turun nggak apa-apa ya. Karena sinyalnya kurang bagus. Klarifikasi. Ya, ini klarifikasi. Ya, betul. Ya, di YouTube juga saya online ini, Saudara. Ya, boleh. Saudara Putra mungkin turun saja nggak apa-apa karena suaranya jadi ada di YouTube jadinya kan. Oke, teman-teman di YouTube ya. Nanti selanjutnya juga saya akan membahas ya tentang budaya-budaya ini karena banyak sekali yang disampaikan oleh banyak orang tentang budaya Nias ini dan itu keliru ya karena mereka saja belum baca kok merasa sudah tahu ya.
Oke, teman-teman yang ada di TikTok, tetap stay di situ. Saya akan menutup dulu di YouTube ya, karena sudah lama di YouTube ini, sudah 1 jam 40 menit. Oke, saudara-saudari yang nanti akan menonton video yang ada di YouTube ini, saya hanya mempertanyakan, pertanyaan saya adalah seperti judul yang saya buat, yaitu mengapa kok kalian merasa lebih tahu tentang budaya Nias daripada kami orang Nias sendiri dan daripada budayawan kami? Apakah kalian punya bukti? Kalau punya bukti, titipkan di sini nomor Anda, titipkan juga nomor orang yang berkata itu kepada Anda, dan kita buktikan secara bukti akademik, kita buktikan. Jangan hanya katanya. Kalau katanya, nanti kalau saya juga berkata apa-apa tentang budayamu, dari kata orang kan Anda juga tidak akan tidak akan eh, tidak akan tidak akan menerima kan? Ya, oke. Saya tutup dulu bagian YouTube ya, dengan saya tampilkan lagu Tanuniha di di VTube-nya masih aktif. Oke, kita dengarkan dulu karena saya tutup di YouTube. Kita dengarkan lagu Nias ya, Tanuniha Banua Sumasido. Nanti saya tutup setelah itu. Sebentar ya kawan ya. Ini lagi live di YouTube. Oke, Bro Agustus, bisa dimatikan dulu, Bro. Karena ini lagi live di YouTube.